ya udah nggak kayak dulu aja gitu. Terus rumah juga udah digedor-gedor, ya nggak suka aja sih. Saya tuh nggak suka privasi diganggu kalau saya. Biarin aja, nggak diambil pusing dosa-dosa mereka. Iya kan, yang dapat pahala mah saya. Perempuan mana yang tidak tergoda oleh pesona Arya Saloka? Lewat debutnya sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta, semua mata kaum hawa langsung tertuju kepadanya. Dingin namun romantis, protektif dan bertanggung jawab, menjadikannya sosok suami idaman incaran para mamah muda. Di balik karakternya itu, pria kelahiran 27 Juni ini ternyata merupakan pribadi yang humoris dan ramah. Kedua hal ini juga diakui menjadi nilai tambah membuat perempuan serta lawan mainnya merasa nyaman dan terhibur saat berada di dekatnya. Yang diobrolin Aldebarannya mungkin ya. Kalau saya mah nggak pernah diobrolin. Seneng lah, maksudnya berarti kan sinetron ini cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terus ya disukai oleh masyarakat, seneng lah pasti. Ya sebenarnya nggak cuman saya aja sih, semua juga diomongin kok. Gue tuh malu ngelihat diri gue sendiri. Gue tuh malu ngelihat diri gue sendiri. Kadang tuh ngelihat tayangan cuman gambar gimana sih gitu sebenarnya sih, dan sebenarnya juga nggak yang mantengin gimana gitu sih, cuman pengen lihat oh kemarin hasilnya begini gitu kan. Cuman kalau ngelihat muka sendiri sih malu. Ngeliat sendiri malu, apalagi kalau ngeliat muka sendiri di bioskop tuh kadang malu, kan layar gede banget. Malu aja, dari dulu tuh selalu apa ya, gue kalau acting ya udah gitu loh, gue nggak mau ngelihat lagi gitu kan. Mungkin palingan lebih ke kalau ngelihat acting orang gue suka, tapi kalau ngelihat acting sendiri tuh kadang ya kadang tuh apaan sih gitu loh. Ya kan yang menilai orang bukan diri sendiri ya. Takutnya ntar kalau ngelihat acting sendiri ya, wah lu keren banget lu, wah emang lu sini lu ganteng banget, besok lu kalau minta angle yang sini aja, takutnya kan begitu kan. Nggak tahu sih kalau gue tuh nggak pernah tahu siapa yang menyukai karya gue gitu loh. Ya mungkin kebetulan ini lagi tayang, jadinya ya lagi tayang terus lagi banyak diminati gitu kan. Dia dengar aja sih, kayak dari siapa Kak Dijet yang jadi Mama Sarah, dia ngomong temen-temennya dia, kebetulan seumuran dia gitu kan, yang memang dapat salam dari temanku ini apa bla 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 bla. Oh iya, cuman tahu aja gitu kan. Terus dari teman-teman, wah lu diidolain ibu-ibu sama ibu-ibu muda sekarang. Ya cuman dengar aja gitu ya, seneng tapi ya malu juga gitu, malu aja. Kecintaan Arya dengan dunia seni peran dimulai sejak dirinya duduk di bangku kuliah mengawali karirnya sebagai figuran. Ayah dari Ibrahim Jalal ad-Din Rumi ini kemudian dipercaya untuk membintangi sebuah serial drama di salah satu televisi swasta tanah air. Dengan kemampuan aktingnya itu, Arya pun mendapat banyak tawaran untuk main di drama series televisi sampai dirinya dijuluki Raja FTV. Tidak hanya memiliki wajah yang tampan, totalitas serta komitmennya untuk menjadi aktor membawa dirinya menjadi salah satu aktor papan atas saat ini. Dan puncaknya, karir Arya Saloka semakin melambung lewat aktingnya di sinetron Ikatan Cinta. Tidak hanya mampu memerankan tokoh Aldebaran, Arya semakin diidola kaum-kaum perempuan, khususnya ibu-ibu muda yang terpesona atas aktingnya itu. Iya pastinya dari tahun ke tahun, yang pasti Indonesia sendiri ingin menjadi apa ya, ingin merangkak untuk bisa lebih baik terus, dan semakin kesini film-film Indonesia udah semakin luar biasa sekali sih. Tuh buktinya banyak sekali film-film anak bangsa yang kemarin menang di festival luar kan, dari seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, yang seperti itu banyak sekali.
Yang kemarin itu apalagi tuh film kita yang menang festival itu banyak sekali sih. Jadi pastinya film-film Indonesia sekarang itu udah sangat maju sebagai pelaku yang ada di dalamnya nih, sebagai wayangnya gitu, sebagai aktor pasti tujuannya adalah ingin bisa menghidupkan tokoh-tokoh yang lain gitu, ingin mencoba tokoh-tokoh yang lain. Karena ketika saya bisa cinta kepada seni peran itu karena saya merasa sepertinya bisa menjadi orang lain itu nikmat. Kalau keinginan sih pasti ada, cuman ya ngikutin arus aja lah, ngikutin jalannya. Nanti kalau mungkin dikasih kesempatan ya udah di jalan. 14 tahun itu memang bukan angka yang kecil ya, udah panjang, berarti kan memang dicintai oleh masyarakat pastinya selama 14 tahun itu. Meskipun sudah banyak berganti personil. Kepribadian humoris dan ramah ini ternyata juga ia bawa saat dirinya berada di lokasi syuting. Dan karena hal itulah Arya kerap dikabarkan punya hubungan khusus dengan lawan mainnya. Bahkan tak sedikit dari penggemarnya di sosial media ikut menjodohkan dirinya dengan lawan main yang juga berperan sebagai pasangannya di lokasi syuting. Melihat hal itu, Arya pun enggan berkomentar. Dekat dengan lawan main adalah sebagai bagian dari menyatukan chemistry sesama pemain demi hasil yang maksimal. Gue nggak bisa ngatur pikiran mereka sih, gue nggak bisa ngatur omongan mereka gitu kan, pikiran mereka, mulut-mulutnya mereka gitu. Ya sebenarnya hak mereka sih, mereka mau komen apapun juga ya. Gue sih orangnya bodo amat ya, nggak pernah nanggepin yang gimana gitu. Tapi kalau dari gue sih ya mendingan suka sama karyanya aja gitu. Kalau memang sekarang mereka baper dan segala macam kan berarti pesan yang kita sampaikan kan otomatis alhamdulillah masuk kan. Kalau dikait-kaitan janganlah gitu, kasihan semuanya. Gue juga punya keluarga dan segala macam gitu kan. Ya baper nggak apa-apa ya, baper mah di sinetron aja gitu kan. Cuman ya penonton yang cerdas, penonton yang suka sama karyanya lah. Biarin aja lah, nggak diambil pusing dosa-dosa mereka, ya kan? Yang dapat pahala mah saya. Sebuah totalitas dalam seni peran ditambah kepribadiannya yang baik ternyata harus dibayar mahal dengan kabar miring kedekatannya dengan lawan main. Berada di puncak ketenaran adalah hadiah terindah, pencapaian nyata dari seorang aktor yang memulai karirnya sebagai seorang figuran. Pahit manisnya industri televisi dan film sudah banyak dirasakan oleh Arya Saloka. Bahkan beberapa penghargaan pun sudah pernah ia raih, termasuk penghargaan bergengsi di ajang Seoul International Drama Award 2024 tahun lalu lewat debutnya bersama film Gadis Kretek. Gimana ngomongnya? Kalau takut sih sebenarnya enggak, cuman privasi udah mulai terganggu aja. Pasti terganggu. Saya Jumatan aja nyari masjid aja terganggu. Sangat terganggu saya. Ya, cuman kan mungkin itu kesenangannya mereka gitu. Mungkin itu yang membuat mereka happy, membuat mereka bahagia meskipun cuman bisa ngelihat saya aja gitu ya. Ya udah, saya sih menanggapinya ya senang aja gitu. Tapi ya mohon maaf, saya nggak akan memberikan mungkin meminta foto di tempat ibadah. Saya pasti nggak akan kasih sih. Berkah atau enggaknya itu kan Allah yang tahu. Saya nggak tahu apakah ini berkah apa enggak. Ya namanya dunia itu kan gimana ya jelasinnya ya. Jadi ya intinya tuh saya masih belum tahu apakah ini memang rezeki yang diberikan atau memang ini ujian yang diberikan. Sebenarnya itu.